Puji Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih buat tim Present Worship. Nah, hari ini beberapa saat saya di Amerika, saya banyak merenung karena banyak waktu saya di sana kan. Jadi banyak merenungkan firman Tuhan, diskusi sama Pak Ju, Pak Yusa. Saya datang dengan satu khotbah hari ini. Beberapa khotbah saya juga sudah siapkan. Kita buka Alkitab kita Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita udah hafal semua ini. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama. Sudah dapat ya? 1, 2, 3, ya. Ya. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Kita pengen Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita pengen mujizat dalam hidup kita. Kita pengen terobosan dalam hidup kita. Tapi kita pengen dengan jalan yang enak. Itu wajar. Gak ada yang pengen, Tuhan aku pengen diberkati dengan cara yang susah. Semua yang normalnya pengen dengan cara yang gampang. Tapi kalau itunya ceritanya, tidak mungkin ayat ini keluar. Berarti ada masalah, ada tantangan, ada jalan-jalan yang sukar, tapi sebenarnya Tuhan turut bekerja di situ. Maka Roh Kudus bekerja melalui penulis Alkitab, mengingatkan kita hari ini, dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti bukan hanya dari teman yang baik, berarti Tuhan juga bisa bekerja melalui teman yang nakal, teman yang kurang baik, bisa bekerja melalui terobosan yang sepertinya gampang, cepat, bisa juga melalui sesuatu yang sepertinya lama tidak terjadi apa-apa. Maka hari ini firman Tuhan berkata, segala sesuatu Tuhan bisa buat mendatangkan kebaikan. Mungkin ada orang yang meninggalkan kita, berusaha membuat kita jatuh, membuat kita terlihat jelek, memfitnah kita, semua dicoba. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan juga bekerja melalui itu. Saudara paham gak ini? Jadi kalau kita lihat tokoh di Alkitab namanya Daud, tanpa Goliat tidak ada Daud yang kita kenal hari ini. Tanpa raksasa itu, tanpa tentara Filistin yang terlatih, memakai semua perlengkapan senjata yang luar biasa itu, tanpa Goliat, Daud hanya menjadi seorang gembala biasa yang menggembalakan domba yang tak seberapa banyak itu. Tapi karena ada Goliat, saya mau katakan ini, saudara perhatikan. Tuhan dengan seksama, dengan penuh hati-hati, dia sudah taruhkan rencana dalam hidup Daud, dan dalam hidupnya itu menuju menjadi raja Israel itu, Tuhan taruhkan ada Goliat di situ. Jadi Goliat bukan kecelakaan. Katakan amin dulu. Goliat itu sudah Tuhan timbang-timbang gimana membuat Daud ini menjadi raja. Harus ada Goliat di situ. Jadi kalau hari ini saudara menghadapi Goliat saudara, Tuhan sudah timbang-timbang kok itu. Sanggup enggak Kak Julita ini menghadapi Goliatnya hari ini? Jadi jangan bilang Kak Julita bilang, tak sanggup aku Tuhan. Tuhan sudah timbang kok itu. Yang perlu dilakukan Kak Julita adalah dia berkata, karena Tuhan aku sanggup menghadapi Goliat. Nah sering kita bilang, Tuhan aku gak sanggup. Tuhan kok begini, kok kau izinkan Goliat ada di hidupku. Tuhan hilangkan Goliat ini. Tanpa Goliat, Daud tidak dinyanyikan oleh para wanita-wanita di Israel pada saat itu. Yang bikin Saul menjadi emosi kan. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Viral Daud. Gara-gara siapa? Goliat. Jadi kalau hari ini engkau sedang menghadapi Goliatmu, jangan tangisi. Jangan salahkan Tuhan. Jangan lihat apakah ada dosa dalam hidupku. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan apa? Kebaikan. Saya udah sering cerita ini, tapi saya coba cerita lebih detail tentang bagaimana saya datang ke sekolah Alkitab ini. Saya dulu cinta passion saya itu kepada musik. Saya dulu ikut banyak perlombaan band dari SMA sampai saya sempat kuliah kan 2 tahun. Dulu saya pengen sekolah musik.
ada namanya satu sekolah di Jakarta namanya Institut Kesenian Jakarta. Banyak musisi-musisi hebat Indonesia itu lahir dari situ. Orang tua saya sudah setuju, tapi tiba-tiba ketika dia diskusi kepada orang-orang tua yang lain, dia bilang apa? Jangan, tidak ada masa depan di situ. Akhirnya saya dipaksa masuk teknik sipil. Jadi teknik sipil ini semuanya belajar fisika, matematika, saya nggak suka, tapi saya lolos. Pas saya sudah masuk, 6 bulan pertama saya masuk, sisanya saya nggak pernah sekolah lagi. Saya bolos terus. Akhirnya, namanya bolos pasti nilai nggak ada kan? Semester pertama, semester kedua, semester ketiga, semester keempat, jangan ditiru ya. Akhirnya drop out. Ketika bapak saya tahu, saya anak paling besar, harapannya saya nanti bisa bantu adik-adik saya kuliah. Ketika saya gagal, bapak saya sakit, 3 bulan kemudian dia meninggal. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Keluarga, teman, jemaat gereja, semua itu menyalahkan, ngomongin yang negatif, sampai saya merasa tertekan, depresi, sampai saya mengurung diri saya di kamar selama 2 tahun. Saya keluar hanya makan. Oke. Jadi saya ingat ibu saya berdoa di kamar saya. Jadi kamar kami itu berdepan-depanan, bisa saya lihat kamarnya. Dan di doa ibu saya selalu bilang, Tuhan, anakku akan luar biasa. Dia sebutkanlah hal-hal yang dahsyat. Sampai dia ketemu seorang misionaris, hamba Tuhan GKKI di Bengkulu. Jadi dia layani ibu saya. Entah kenapa saya pengen ketemu dia. Saya disuruh ke gereja nggak mau, ketemu pendeta nggak mau. Tapi bapak itu datang, saya mau ketemu. Dia ngobrol, dia ceritakan firman Tuhan. Dia tantang saya terima Yesus. Saya ingat di pantai itu, saya terima Yesus ketika diajak dulu saya minum kelapa. Jadi saya terima Yesus, dia suruh saya sekolah Alkitab ke Batam. Nah setelah ketemu hamba Tuhan ini, ibu saya doanya begini, kau akan jadi hamba Tuhan yang luar biasa, kau akan melayani ke bangsa-bangsa, dan kau akan menikah katanya, karena dia takut saya nggak menikah, mengurung diri kan 2 tahun kan. Saya pun nggak percaya, tapi dia bilang kita doakan nak. Saya ingat sekali habis itu dia ajak saya ke mall, beli Alkitab, Alkitabnya masih ada, saya simpan itu kenang-kenangan. Dia naik eskalator pun nggak bisa. Jadi mall pertama di Bengkulu saat itu, dia mau naik pun nggak berani. Jadi dia tinggal di situ, saya naik beli Alkitab. Saya ingat waktu dia ceritakan itu kepada gereja, ibu-ibu gereja itu, ini kadang-kadang ibu-ibu gereja kita nggak seperti ini, katakan amin. Ibu-ibu gereja di tempat kami waktu itu, dia bilang nggak mungkin bu, anak ibu udah gagal. Mereka anak-anak mereka baik-baik pula itu. Mereka orang-orang berada, omongannya negatif. Dia bilang apa? Enggak mungkin bu. Jadi ada istilahnya, saya lupa, tapi saya bikin lain istilahnya. Ketika babi sudah terbang, barulah dia bisa seperti itu. Pernah saudara lihat babi terbang? Belum pernah, mustahil. Tapi mama saya bilang sama saya, nakku, kau jangan pulang sebelum kau sudah mulai ada lihat tanda-tanda ini. Apa? Kau akan jadi hamba Tuhan, kau akan melayani bangsa-bangsa, dan kau sudah menikah. Siap mak. Singkat cerita, ya kan? Saya kan gagal S1 di sana. Di sini sekolah Alkitab, ada kemarin kesempatan itu ada sekolah tinggi teologi misi kita. Saya masuk, saya STH. Saya kasih kabar, mama saya senang kali kan. Dia kalau di gereja kami dulu HKI ada kayak di ucapan syukur gitu. Jadi diucapkan pendetanya di depan, hari ini ucapan syukur dari keluarga Ibu Siombing gini. Oh mereka kaget, udah STH kau nih itu kan. Baru saya tahun berapa? 2019. Ya saya tamat sekolah S2 dari Singapura, mama saya heboh lagi di kampung kan. Ucapan syukur lagi. Baru mulai saya pergi ke Kamboja saat itu, ke Nepal, ke Eropa, kemarin ke Amerika. Wah, mama saya tiap kali itu ucapan syukur dia terus. Baru dibilangnya sama saya, nakku, orang itu sudah dilihatnya, dibilangnya babi sudah bisa terbang. Jadi apa yang mustahil, omongan orang itu yang bilang negatif, akan ada Goliat itu seperti itu loh. 40 hari, 40 malam dia berdiri di hadapan bangsa Israel, bilang apa? Mana orang kalian semua maju ke sini berperang melawan saya, kuhabisi kalian. Waktu Daud maju, dibilang Goliat apa? Apakah aku ini anjing? Dia ngomong negatif. Bukan cuman Goliat, abang-abangnya pun dan tentara Israel bilang apa? Kau yang benar aja. Omongan negatif, Goliat dan dari mana-mana itu akan ada. Tapi jadilah seperti Daud. Dia bilang apa?
Aku datang bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Tuhan. Ibu saya itu saja, jadi kapan, saya udah suruh dia bikin paspor, kalau kapan-kapan dia datang ke Batam, boleh dia kesaksian. Bagus ini. Jadi mari kita sama-sama setuju dengan firman Tuhan, jangan setuju dengan omongan orang lain. Mungkin kelihatannya mustahil, babi bisa terbang, tapi bagi Tuhan, babi pun bisa terbang. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Saya ingat kata Pak Jo, kalau nasi sudah jadi bubur, bagi Tuhan bubur pun bisa jadi nasi lagi. Jadi jangan gampang menyerah. Jangan gampang putus asa. Oh, kalau enggak terbuka jalan sekali, kayaknya ini bukan dari Tuhan. Maka setiap kali saya ingat, Miss Lisda coba visa berapa kali, Miss? 4 kali gagal ya. Itu butuh iman yang luar biasa loh. Kadang orang sekali, 2 kali ditolak. Jangan-jangan bukan sekali, mau maju pun udah mikir kalau nanti gagal, uangnya gimana? Jangan lihat kiri kanan ya, itu saya dengar di luar sana. Belum maju aja udah takut nih. Jadi saya belajar waktu di Amerika, saya renungkan. Ternyata Tuhan bilang kan, Tuhan melihat hati bukan melihat rupa. Tuhan itu melihat proses kita loh. Jadi kayak gini Daud ini, Tuhan lihat prosesnya. Bagaimana kita bisa bertahan dalam proses ketika mata kita tertuju kepada Tuhan? Ayat ini berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Maka waktu kami ngobrol-ngobrol ya, kita doakan lagi nanti Oma coba visa, bisa ke Amerika Oma nanti ya. Masih udah umur segini pun Oma masih semangat ke Amerika. Berikan tepuk tangan yang luar biasa juga. Haleluya. Jadi Tuhan bisa mengangkatkan Daud dengan cara yang gampang. Bagaimana? Dengan melalui Saul. Kenapa Tuhan enggak lembutkan hati Saul, angkat dia jadi raja? Oke? Enggak, Tuhan pakai Goliat. Dan kalau kita ingat kisahnya, waktu Daud diurapi menjadi raja, Samuel mengurapi dia. Tahu enggak? Prosesnya itu 13 tahun menuju sampai dia menjadi raja. Dia masih terus menggembalakan domba bapaknya itu. Dan satu momen ketika bapaknya bilang, nakku antarkan dulu makanan ini, cek dulu abang-abangmu, sehat enggak dia? Saya tanya sama bapak ibu, ini enggak usah jawab. Kalau kita lah tiba-tiba, negara ini tiba-tiba menunjuk kita menjadi presiden, tapi belum ke istana ini. Contohnya siapa lah ya, si Pak Joshua, Pak siapa nih, siapa namamu? Otniel ini, tiba-tiba entah kayak mana, Indonesia, Republik Indonesia menunjuk dia jadi presiden. Tiba-tiba Pak Supri bilang, Otniel ambil dulu air putih di belakang. Bisa si Otniel bilang, Pak Supri, enggak tahu ya berita, enggak baca berita ya, saya udah ditunjuk loh jadi presiden. Tapi Daud, walaupun dia sudah diurapi di depan bapaknya, di depan abang-abangnya, dia bilang, yes. Dia titipkan dombanya, dia pergi ke tempat abang-abangnya, dia cek. Justru ketika dia lakukan itulah, dia menemukan momen dia diangkat menjadi terkenal, menjadi viral. Maka hari ini satu juga renungan kita dari kisah Daud ini. Kerjakanlah hal-hal yang biasa dalam hidupmu. Kita enggak tahu di mana momen Tuhan mengangkatkan kita. Amin. Saya lihat ada mungkin yang jadi aser. Mungkin saudara bilang, gimana mau jadi luar biasa dipakai Tuhan jadi asar? Kita enggak tahu momennya. Saya pernah dengar ada orang mau bunuh diri. Dia sudah di jembatan, dia mau lompat. Dia ketemu orang itu senyum. Hanya karena senyumannya dia tak jadi lompat. Saya enggak tahu ada jemaat datang ke sini berbeban berat, hutangnya banyak, anaknya bandel. Ketika lihat asar kita senyum. Hadirat Tuhan nyata, pulang dia semangat lagi menjalani hidup. Ada amin? Tak ada pelayanan yang terlalu kecil. Saya lihat ya sekarang manajer ibadah kita datang awal, perhatikan semua. Kita enggak tahu momen-momen di mana terjadi bertemu dengan Goliat itu, terobosan itu. Amin saudara? Makanya hari ini kalau kita tahu begitunya, kita enggak perlu berusaha menyenangkan semua orang. Daud tidak berusaha, Bang, bukan begitu loh maksudku, ketika abangnya bilang, kau memang cari muka kau memang suka kali kau cari kerusuhan. Dia enggak perlu meyakinkan abangnya itu bahwa dia enggak seperti itu.
Akan adanya, makanya Pak Yus sering bilang, kalau pendeta gendut, dibilang tak pernah puasa. Pendeta kurus, dibilang tak diberkati. Apalagi, kalau perhatian sama istri, bantu-bantu kerjaan di rumah, dibilang suami takut istri. Tak bantu-bantu, dibilang suami tak punya hati. Semua salah. Jadi setiap yang kita lakukan ini, orang pasti akan menganggap kita salah gitu loh. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Saya pun menyadari ketika saya khotbah, nggak tahu orang lain khotbah ya, akan ada orang yang diberkati, ada juga yang mungkin pada saat itu nggak pas, nggak situasi dia menghadapi itu. Tapi apakah gara-gara itu saya nggak mau khotbah lagi? Saudara paham nggak ini? Jadi akan ada apapun kita kerjakan, tapi kita nggak perlu berusaha menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti, kalaupun Tuhan ada orang yang tidak pas, yang sepertinya menghalangi kita, mencoba menjatuhkan kita, membuat kita terlihat jelek, membuat kita stres. Tuhan, kenapa kau buat dia dalam hidupku? Aku jadi susah ini. Maunya semuanya baik-baik aja. Saya mau katakan, Tuhan taruhkan dia di situ. Saya sering menghadapi siswa-siswa kita di sini, Pak, kalau ada dia, Pak, aku stres, Pak. Karena dia, Pak, aku nggak kuat, Pak. Saya mau katakan, Tuhan sengaja taruhkan dia dalam hidup kita. Berarti ada yang Tuhan mau kita berubah. Mungkin situasi kita nggak berubah, tapi kita yang sedang diubahkan Tuhan. Ada dulu kakak senior saya, kok dia membuat kesabaran saya ini teruji ya. Ternyata Tuhan sedang mengajari saya untuk menjadi sabar. Ada mungkin orang yang membuat kita menguji mengetes kita dalam hal kerendah hatian kita. Tuhan berarti sedang membentuk kita dalam menjadi rendah hati. Jadi jangan langsung salahkan keadaan sekitar kita, padahal Tuhan sedang menaruhkan itu untuk membentuk kita. Selanjutnya saya ingat satu kisah tentang kisahnya Yudas. Kita merayakan, kita salut, kita hormat kepada Yohanes Pembaptis. Karena ketika semua orang tidak kenal, tapi Yohanes Pembaptis berkata, bahkan untuk membuka kasutnya pun aku tidak layak. Ya, Maria, kita lihat luar biasa, dari sebegitu banyak wanita Tuhan pilih Maria. Tapi nggak ada kita yang melihat bagaimana Tuhan pakai Yudas sebenarnya. Dan saya percaya juga nggak ada kita yang pengen jadi Yudas, atau anak kita mau kita kasih nama Yudas. Tapi secara fungsi sebenarnya Yudas itu kita bisa katakan, kalau kita perhatikan, sama fungsinya dengan semua murid. Kalau tidak, bisa kita bilang juga dia lebih penting posisinya. Kenapa? Tanpa Yudas Yesus tidak ditangkap. Kalau Yesus tidak ditangkap, tidak ada penyalipan. Tanpa penyalipan, tak ada kematian Yesus. Tak ada kematian Yesus, tidak ada penebusan dosa. Jadi Kak Yudas itu sama pentingnya, bahkan bisa beberapa poin kita lihat bisa lebih penting daripada murid-murid yang lain. Seandainya Yudas bertobat, Yudas ini bisa luar biasa kali. Petrus saja menyangkal Yesus 3 kali, dipakai Tuhan luar biasa. Apalagi karena Yudas ada penebusan. Kalau hari ini ada Yudas dalam hidupmu, jangan tangisi. Tanpa Yudas, tujuan Tuhan dalam hidupmu tidak terjadi. Coba hari ini kalau kau ingat-ingat ada yang mengkhianati engkau, mari kita sama-sama ucapkan, Tuhan terima kasih. Tanpa dia kau enggak sampai hari ini. Kenapa? Ada dalam dirimu berkata, aku mau membuktikan, ya kan? Bersama Tuhan aku bisa. Harusnya begitu. Ada orang, ada Yudas, dia jadi down. Nah, Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, ada Yudas, enggak apa-apa. Itu tujuan Tuhan harus digenapi dalam dirinya. Jadi kalau hari ini ada yang mengkhianati engkau, jangan komplain, jangan putus asa, jangan menyerah, tapi tetaplah maju dalam panggilanmu. Amin. Tuhan Yesus itu Tuhan loh. Dia guru dari segala guru. Dia punya hikmat yang jauh lebih tinggi dari semua hikmat yang ada di dunia ini. Dia bisa ngomong, Tuhan, Bapak, kok bisa-bisanya 12 muridku, 1 mengkhianat? Bisa loh.
Tapi dia enggak komplain, dia tahu kalau enggak ada Yudas, kalau saya jadi Tuhan Yesus ya waktu makan terakhir, perjamuan terakhir, saya udah akan bilang, Yudas keluar kau, dasar pengkhianat. Tuhan enggak bilang begitu loh, dia bahkan enggak cerita sama yang lain. Dia makan seperti biasa, karena si Yohanesnya bertanya, Guru siapa yang akan berkhianat? Barulah dibilangnya, yang nanti ku kasih ini katanya kan. Jadi satu-satunya yang tahu pengkhianat di antara mereka lah, selain Tuhan Yesus adalah Yohanes. Karena Tuhan Yesus tahu tanpa dia tidak terjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini jangan panas, jangan berontak, jangan beraksi, karena ada yang mengkhianati hidupmu. Susah bilang amin ya kan? Gampang kalau kita bilang amin, kalau teman kita baik. Dia kalau kami ulang tahun Pak, kasih kue. Kalau ulang tahun pernikahan ajak makan keluar. Apalagi ini kan tanggal 11. Udah dibilang-bilang dari depan, enggak diajak. Enggak, jangan gara-gara itu kita panas gitu loh. Enggak, Tuhan taruhkan orang-orang di sekitar kita untuk membawa kita lebih tinggi lagi. Itu bukan menjatuhkan kita, tapi membawa kita kepada tujuan hidup kita. Pak Jos pernah cerita, saya enggak tahu apakah pernah sama saudara cerita. Senior ya, siswa sekolah sini juga, Pak yang pelayanan dulu di Pulau Cemara. Jadi mereka berniat jahat kepada bapak ini. Mereka undang, dikasih minuman, ternyata minuman ini sudah dibikin jampi-jampinya. Ketika mereka datang, ya diminum, tidak terjadi apa-apa. Baru ketika beberapa hari kemudian mereka tanya, kok bapak enggak apa-apa ya? Emangnya kenapa? Oh kami bikin ada jampi-jampi ke minuman bapak. Dan katanya selalu berhasil, ini dukun nomor 1 di pulau ini. Tapi bapak kok enggak apa-apa? Dia bilang apa? Karena ada Tuhan Yesus. Gara-gara itu, ya sejak saat itu misionaris di tempat itu diterima. Ya walaupun tidak dengan luar biasa, tapi tidak pernah terlalu terjadi masalah yang besar. Ya makanya Pak Firman juga dari pulau itu kan, nah, dapat jodohnya pun dari pulau itu kan. Nah itu. Jadi kalau ada pun orang berniat jahat kepada kita, Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendatangkan hal yang baik. Kita buka Kejadian 50 ayat 20. Jadi jangan langsung, wah kok Tuhan kecolongan ini. Wah kok Tuhan gak jaga saya dengan baik ini. Kejadian 50 ayat 20 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Amin. Jadi kalau enggak ada niat jahat orang itu tadi untuk melukai, untuk membuat bapak itu tadi ya mungkin sakit lah atau mungkin mati, tidak terjadi sesuatu yang luar biasa di pulau itu. Kalau abang-abangnya si Yusuf tidak berniat jahat membunuh dia, dia enggak akan jadi perdana menteri di Mesir. Kalau hari ini ada orang berniat jahat, menjelekkan saudara, ya membuat saudara kelihatannya wow, gitu loh, dipengaruhi orang lain untuk menyerang saudara, tak apa-apa. Selalu ada yang melihat sesuatu yang jelek dalam hidup kita. Saya ingat kalau setiap kali ke pernikahan, enggak usah orang lain, saya pun juga begitu ternyata. Kalau saya lihat dalam pernikahan ada acara gitu, acara pernikahan atau acara apapun, yang paling gampang adalah mencari kejelekan dalam acara itu. MC-nya terlalu banyak ngomong, wes. Makanannya udah banyak pun, susunannya ini kayaknya salah, harusnya nasi di sini. Dari 100 yang baik, dari 100 hal yang ada di situ, 99 baik, 1 yang jelek, itu yang kelihatan. Memang begitu sifat kita gitu loh. Jangan dulu orang kita lah telusuri hati kita. Kita memang lebih gampangnya seperti itu. Saya pernah bikin games dengan siswa di sini. Saya bilang, oke, tuliskan 5 kejelekan temanmu dalam waktu 1 menit. Belum 1 menit, Pak. Boleh lebih dari 5 enggak? Gampang mencari kejelekan orang. Oke, selesai semua, dapat lulus. Oke, sekarang tulis 1 kebaikan temanmu dalam 1 menit. Mulai garuk kepala.
Aduh, apalah. Dilihatnya kawannya, goleng kepala. Oke, giliranmu apa kebaikan temanmu? Pak, boleh tambah waktu, Pak? Tak ada yang sampai 1 menit. Dan rata-rata nulis apa? Baik. General dia, umum. Tapi kalau kejahatan tadi, detail. Ngoroknya terlalu keras. Cepat itu. Memang itu sifat kita. Jadi coba lihat, orang memang juga begitu. Jadi jangan terganggu dengan itu. Kalau Tuhan izinkan dia ada di situ, bahkan kalau dia sampai berniat jahat pun, Tuhan bisa pakai. Maka kita bisa dalam hidup ini, kita bisa bersuka cita, damai sejahtera karena kita tahu Tuhan turut bekerja kok dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Kalau enggak kita stres dikit-dikit dengan omongan orang, dikit-dikit kita lihat tingkah laku orang lain, kita lihat kok yang ini ngomong begitu. Ya, salah satu ada aplikasi di handphone, saya enggak tahu handphone kalau merek lain ya. Ini bukan promosi, tapi di dalam handphone saya ini ada dia satu tekniknya namanya. Jadi kalau saya pasang earphone saya, kalau saya taruhkan handphone saya ini di meja gitu, baru kami ada ngobrol, baru saya pergi ke toilet nih, saya pakai headset saya bisa dengar orang ngomong apa. Wow, ini handphone detektif ini. Saya sempat berpikir, ini aku harus pakai ini untuk meneliti siapanya penjahatnya gitu. Tapi saya pikir ngapain? Kadang-kadang kita banyak hal kita nggak tahu daripada kita tahu. Setelah kita tahu kita jadi pusing. Mendingan kita nggak tahu aja lah, atau ya pura-pura nggak tahu. Lebih menikmati hidup kita. Sebelum kita dengar masih bahagia, setelah kita dengar jadi pusing kita. Tapi kalaupun itu terjadi, saya ulangi lagi, sekali lagi, bukan untuk menurunkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita, tapi kalau Tuhan izinkan itu akan membawa kita terbang semakin tinggi. Amin. Tahun 1900-an. Di kota Alabama, ketika saya di Amerika, saya belajar sedikit tentang hal-hal yang terjadi di Amerika, pertolongan Tuhan. Salah satunya muncul ini. Di kota namanya Alabama, tahun 1900-an, ada wabah besar. Jadi tempat ini adalah penghasil kapas terbesar pada saat itu. Ya, jadi penghasilan mereka adalah dari produksi kapas. Tiba-tiba tahun 1900-an dari selatan ya, dari daerah Meksiko itu terbang hama namanya kumbang apa gitu, dia kecil warna kuning. Mereka coba cari bentuk disemprot agar kumbang ini mati. Mereka cari formulanya, dia coba pakai pelindung, segala macam sudah dicoba. Semakin mereka coba, makin kuat kumbang ini. Akhirnya mereka tidak menghasilkan, mereka rugi, mereka mulai kekurangan makanan. Akhirnya ada satu muncul petani, dia bilang, kita kan udah coba ini, kan nggak bisa, belum ditemukan bagaimana mengatasinya. Ayo kita coba untuk menanam kacang. Semua warga di situ bilang, woi bro, kita sudah dari dulu bertahun-tahun lamanya kita nanam kapas, mau nanam kacang, apa mau kita makan? Tapi dia coba yakinkan, mereka ketemu, mereka hitung-hitung, akhirnya mereka setuju. Mereka mau, ayo kita coba nanam kacang. Ternyata kacang itu, hewan ini, serangga ini, si kumbang ini, enggak suka bau kacang. Jadi kumbang ini tidak menyerang tanaman kacang. Akhirnya mereka tanam kacang, semua warga di situ menanam kacang. Apa yang terjadi? Ternyata penghasilan mereka setahun untuk menanam kapas, dalam 3 bulan mereka sudah mendapatkan hasil yang sama, bahkan lebih besar dari menanam kacang itu. Akhirnya sejak saat itu, bahkan ketika kumbang ini sudah meninggalkan Alabama, mereka tidak lagi kembali menanam kapas, tapi mereka melanjutkan untuk menanam kacang. Nanti kalau yang ke Amerika pergi ke Alabama, mereka bikin ada satu monumen untuk mengingat si kumbang ini. Karena si kumbang inilah kita makin kaya. Kalau mereka tadi hanya menanam kapas, mereka hanya begitu-begitu aja. Tapi karena si kumbang datang, si masalah datang, ya, sesuatu yang menghabisi mereka kelihatannya datang, tapi justru mereka berkembang berlipat ganda. Hari ini mungkin kau sedang diserang hama, si kumbang tadi. Tapi mau saya katakan dengan iman, kacang saudara akan datang. Amin, terobosan saudara akan datang.
Pelipat gandaan saudara akan datang. Jangan menyerah, jangan berhenti. Seandainya petani tadi di situ berhenti menyerah, ya udahlah, jadi gembel aja kita. Selesai. Jadi kalau ada tantangan hari ini, pilihannya bukan mundur. Kalau ada masalah hari ini, pilihannya bukan menyerah. Pilihannya adalah maju terus bersama Tuhan. Amin. Justru mereka bikin monumen mengingat si kumbang tadi. Saya biasa berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang baik dalam hidup saya. Ada yang dulu yang menginjili saya, ya saya berterima kasih kepada Tuhan buat orang tua saya, berterima kasih kepada Tuhan buat pemimpin-pemimpin yang membentuk hidup saya. Tapi saya hari-hari ini mulai belajar, berterima kasih juga kepada Tuhan buat orang-orang seperti kumbang ini. Orang yang bikin kesel, saya mulai, Tuhan terima kasih, mungkin mereka lah yang mengajari saya kesabaran. Berterima kasih kepada orang-orang yang berusaha membuat saya kelihatannya tidak layak, ya kan, tidak seperti yang enggak bisa dia itu. Saya mulai mengucap syukur, itu membuat saya berusaha, aku akan tunjukkan bahwa bersama Tuhan pasti bisa. Jadi mari kita sama-sama mengucap syukur bukan hanya kepada orang-orang yang baik. Maka saya mulai paham firman Tuhan berkata, berkati musuhmu. Kenapa? Karena musuh itu engkau bisa menjadi semakin lebih tinggi lagi, semakin luar biasa lagi. Murid-murid pada waktu itu mereka enjoy, terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa di Yerusalem. Mereka enggak mau pergi kemana-mana. Tuhan bilang, pergilah sampai ke ujung-ujung bumi kan? Itu kan Matius 28 ayat 18-20. Pergilah. Kisah para Rasul 1 ayat 8 bilang, pergilah sampai ke ujung bumi. Tapi mereka lihat, wah, bayangkan katanya firman Tuhan berkata, jiwa-jiwa ditambahkan tiap hari. Apa enggak happy? Ini kan luar biasa, kita pengen seperti itu. Maunya ada terobosan tiap hari, kita lihat mujizat. Mereka nyaman di situ. Tuhan izinkan apa? Terjadi penganiayaan besar-besaran. Kalau tidak ada penganiayaan, enggak ada kita hari ini. Para murid akan menikmati, enjoy hanya di Yerusalem saja. Tapi karena ada penganiayaan, mereka Injil sampai ke Indonesia, saya dan saudara hari ini menjadi anak-anak Tuhan. Kalau enggak ada penganiayaan di Bengkulu, saya enggak sampai ke Batam ini. Saya enggak bertemu dengan istri saya enggak berjumpa dengan saudara. Kalau enggak ada penganiayaan, saudara mungkin juga enggak sampai ke Batam ini. Pasti ada ceritanya, dan saudara akhirnya sampai ke Batam ini. Mari kita sama-sama belajar apa? Belajar mengucap syukur bahkan kepada orang-orang yang sepertinya tidak sepertinya benci kepada kita. Ayat yang 2 terakhir. Ibrani 1 ayat 13. Ibrani 1 ayat 13. Kita lihat. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tuhan bilang, ya ditanda kutip kan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya di bawah tumpuan kaki Yesus. Kita hari ini dikatakan Yesus kepala, kita lah tubuh. Jadi musuh-musuh kita itu dibuat menjadi tumpuan kaki kita. Jadi kalau kita nggak ada tumpuan, kita bisa jatuh. Saudara paham nggak? Jadi waktu kita jalan itu ada tumpuan, ada tempat kita. Jadi musuh kita itu Tuhan taruh menjadi tumpuan kaki kita untuk berjalan menuju kepada panggilan hidup kita. Mencapai tujuan yang hebat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan hindari, nanti saudara masuk lubang. Dibuat menjadi tumpuan kaki kita. Ya, orang Israel, saya ingat ini, udah mau terakhir ini ya, karena ada lagi perjamuan kudus. Orang Israel, ketika doa mereka dijawab Tuhan, ini menarik ini. Tuhan dengar, firman Tuhan berkata, Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan ya panggil Musa untuk melepaskan mereka dari Mesir. Tahu nggak apa yang terjadi? Setelah Musa datang, bukan terobosan yang terjadi. Yang tahu nggak apa yang terjadi? Firaun bilang, jangan kasih mereka lagi sekam ya.
Jadi waktu mereka bikin kerjaan mereka itu, mereka harus pakai sekam. Tapi raja bilang, jangan kasih mereka sekam, tapi kerjaan mereka harus sama seperti biasa. Berarti kan, bukan terobosan yang terjadi, tapi malah masalah baru. Harusnya sesuatu yang dikerjakan A, jadinya 2 kali A kerjaannya, lebih berat. Dan mereka banyak bersungut-sungut. Jadi kadang ya, ini luar biasa juga Tuhan ini, kadang-kadang usil Tuhan ini. Dia ada juga sense of humornya. Waktu dia mau mulai muncul, sepertinya masalah itu makin gede. Padahal Tuhan sedang bekerja itu. Musa sedang mempersiapkan pintu untuk membuka mereka keluar daripada tanah Mesir. Kalau hari ini doamu kepada sesuatu dan sepertinya yang kita doakan itu tidak terjadi, bahkan lebih buruk daripada itu, tetaplah punya iman kepada Tuhan. Ya, Musa sedang mempersiapkan jalan untuk keluar. Ya, amin. Jadi jangan langsung saya lihat kalau kalian nonton filmnya itu, saya nggak tahu apakah saudara nonton atau enggak itu film Musa itu apa ya namanya ya? Musa yang di Netflix ya. Apa? Exodus. Tapi bukan Exodus yang lama, ada yang baru dia. Nah, jadi orang-orang itu semua mulai komplain. Salah satu pemimpin mereka bilang, kau enggak betul, kau bukan dari Tuhan. Karena setelah kau datang masalah jadi lebih besar. Saya ingat kata Pak Jo, semakin hebat anak mudanya, biasanya musuhnya semakin hebat. Kalau kita nonton film, anak mudanya dibunuh semua selesai, kita pasti enggak seru nontonnya. Semakin hebat musuhnya, semakin serulah filmnya. Maka hari ini semakin besar masalahmu, mari kita sama-sama mengucap syukur di situ. Semakin kuat kita bertuhan itu. Datang komsel, aduh masalahku besar kali Pak Rista, aku dulu di rumah dulu, stres. Pak Rista karena nggak taunya masalahku ini. Pak Rista dalam hatinya, banyak juga masalahku katanya kan. Enggak, justru semakin kita menghadapi tantangan, semakin butuh Tuhan kita. Ini yang uniknya ini. Kita salahkan semua orang dan kita salahkan Tuhan, padahal Tuhan adalah orang yang paling punya kepentingan membuat kita berhasil, membuat kita bahagia, membuat kita sehat. Katakan amin. Kok kita bisa-bisanya berpaling daripada orang yang punya niat seperti itu? Kalau manusia masih ada embel-embelnya, ku tolong kau harus tolong saya dong. Tuhan enggak ada seperti itu. Amin. Jadi mari kita sama-sama ketika kita lihat itu, kita tahu Tuhan sedang bekerja. Saya akhiri di sini. Jadi saya kalau nyuci mobil, saya nggak tahu kalau Pak Rista mungkin ada alatnya khusus. Kalau saya itu hanya pakai selang Pak. Jadi kalau airnya itu nggak saya tekan, airnya itu kayak lemas dia. Gitu aja sampai kayak gini aja. Tapi kalau saya mau keras dia agar debu-debunya itu turun, saya agak tekan dia. Saya kasih lubangnya kecil, airnya itu nembaknya kuat. Jadi saya lihat tekanan yang saya berikan kepada selang itu menghasilkan dorongan air yang lebih kuat. Maka tekanan dalam hidup kita ini bukan membuat kita stop. Saudara coba ya, kalau air kita itu kuat ya, kita tekan, enggak tahan jari kita pun menahannya. Pasti dia keluar. Jadi semakin kuat tekanan dalam hidup kita hari ini, bukan membuat kita stop berjalan dalam hidup kita, membuat kita terbang lebih tinggi lagi. Amin. Itu dipersiapkan. Jadi ketika kita hadapi tekanan, siap-siap saudara melompat lebih tinggi lagi, lebih dahsyat lagi dalam pekerjaanmu. Ada pasti yang gak suka saudara dalam pekerjaan saudara. Di dalam pelayananmu, pasti ada yang gak suka. Dalam keluargamu, pasti ada. Yang menghadang Daud waktu itu bukan siapa-siapa, salah satunya abangnya. Beberapa dari mereka lah abang-abangnya. Jadi jangan ilfil, jangan kok begini ya Tuhan. Ini benar-benar terakhir lah ya, saya belajar dari Pak Yusa. Jadi ketika Yesus mau disalibkan, dia di Taman Getsemani kan, dia berdoa. Dan saya ingat, dia disalibkan itu hari Jumat. Oke. Disalibkan Jumat,
sorenya meninggal. Ketika matahari turun dia diturunkan, mulai dikuburkan. Sabtu sepanjang hari dia dikubur di dalam kuburan. Hari Minggu pagi dia bangkit mengalahkan maut. Pintu itu sudah terbuka. Ketika murid-murid Yesus datang, dibilang apa? Dia enggak ada di sini. Bapak Ibu, teman-teman semua, anak-anak muda, ya apalagi anak-anak muda sekarang menghadapi tantangan yang lebih besar menurut saya daripada kita bapak-bapak hari ini. Kalau dulu kita, omongan orang hanya dari ketika kita dengar. Hari ini sosial media loh. Orang bisa gosip dari sosial media. Saya nggak ngerti lah, canggih sekali. Lewat X, lewat Facebook, lewat Instagram. Tekanan itu besar ketika lihat temannya dapat juara di posting, diajak makan. Yang ini juara nggak diajak makan. Wah enak kali mamaknya si Anu ya, baik gitu. Mamakku kok kayak gini kali. Padahal bukan karena mamaknya nggak mau, lagi nggak ada duit. Jadi ketika saya lihat itu, saya dapat sesuatu. Hari ini jika kita sedang menghadapi tantangan itu, masih hari Jumat itu. Mungkin kita menghadapi tantangan, kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa ngapa-ngapain, masih hari Sabtu. Tapi hari Minggu akan datang, di mana kita bangkit, keluar, disambut dengan sukacita, dan kita mengalahkan semua tantangan kita itu. Katakan amin. Jadi enggak selamanya engkau dalam kuburanmu, enggak selamanya engkau di dalam gelap itu. Hari Minggu akan datang. Jadi kalau begitunya kita belajar, ya, mari kita sama-sama mengucap syukur. Ketika kita lihat ada orang yang tidak sesuai harapan kita, terima kasih Tuhan, kau pasti punya rencana yang dahsyat. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkan, mungkin keluargamu bilang, wah enggak betul kawan itu kayak gitu-gitu, enggak akan bisa, katakan terima kasih Tuhan, karena dia, aku pasti jadi lebih hebat. Dialah Goliat itu yang yang membawa aku terkenal, viral, karena mereka semua itu. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik, kita mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kita katakan tadi lagu tadi, dengan hati bersyukur.